Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina syafina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Para sahabat pesantren yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada kajian kita dalam program Ramadan on Air di channel Pesantren Net. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun melalui jaringan seperti ini atau online seperti ini senantiasa mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah biniyati Allah taala yunawwir qulubana wa yaftahu lana futul arifin wa yarzuqna kamal ikhlasin. Suratul Fatihah wa abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina ulama'ina wa asatijina khususan ila ruh al-muallif hadal kitab Asy-Syaikh Abdul Salam Allah taala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajatihim Wiskinumul jannah tawasyahum bil maghfir wa rahmah wa irhatin nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kita sampai pada halaman 14. Lanjutkan saja kajian kita. Wa qala al-muallif rahimahullah wa damana abihi wa bi ulumi fid darain. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannata bi babir rayyan fa innahum wuyizu bidzalikal bab litamayyaza ibadatihim wa syarfiha. Adapun dikhususkannya mereka-mereka yang beribadah puasa memasuki surga itu melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, karena mereka-mereka yang beribadah puasa itu diistimewakan melalui pintu itu karena keistimewaan ibadah yang mereka lakukan dan juga karena ada kemuliaan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi sahabat pesantren berbahagia, ketika kita beribadah puasa dan juga ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka itu peluang kita sangat besar masuk surga melalui pintu yang namanya Babur Rayyan ini. Sebagaimana sudah kita terangkan juga hadisnya pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita mudah-mudahan bisa menikmati ini, bisa memasuki surga ini melalui pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Wa amma salatul malaikati ala shaim idza ukila indahu fa inna tarkau ta'ama ma hudurihi baina yadayhi baligun fi qam'ihi nafsah. Adapun yang dimaksud dengan salatul malaika ala shaim yaitu doanya malaikat pada mereka-mereka atau orang-orang yang berpuasa ketika makan ada sisinya itu. Kenapa? Karena orang berpuasa itu meninggalkan makanannya meskipun makan itu ada di depan dia. Menahan dirinya tidak makan meskipun makanan itu ada pada dirinya. Dan itu menggambarkan baligun fi qam'i nafsa. Menggambarkan betapa dia mempertahankan dirinya, menjaga dirinya, mengekang diri hawa nafsunya untuk tidak menuruti kehendak makannya. Oleh karena itulah pastau jabali dzalika salatahum, maka orang-orang seperti ini itu berhak mendapatkan atau bisa mendapatkan salat malaikat, yaitu doa malaikat kepadanya. Adapun makna dari salatum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Adapun yang dimaksud dengan salawat atau doa malaikat kepada mereka yang berpuasa itu menggambarkan yaitu malaikat mendoakan mereka agar mereka mendapatkan rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita paham ketika kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, peluang kita masuk ke surga adalah sangat luar biasa dan sangat besar. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ibadah bulan Ramadan ini, apakah yang wajibnya maupun yang sunnahnya, sehingga dengan demikian kita bisa masuk melalui Babur Rayyan. Yang kedua, kita mendapatkan doa dari malaikat, yaitu malaikat mendoakan kita agar kita mendapat rahmah dan maghfirahnya. Wa amma taghfir khati'at, dan adapun dihapuskannya kesalahan atau dosa-dosa kita ialah fadzalika liqaulihi karena itu ada sabda Rasulullah SAW Ramadhanu ila Ramadhana, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya mukaffiratun ma bainahunna, itu bisa sebagai penghapus dosa-dosa kita di antara satu Ramadan dengan Ramadan lain, dengan Ramadan berikutnya.
idza ujtunibatil kabair. Dengan catatan kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Selama dosa-dosa besar yang tidak kita lakukan, insya Allah Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu bisa menjadi mukaffirat, penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Wa qaulu alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanannya dan juga wahtisaban karena mengharapkan ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan rahmatnya, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka mereka itu adalah mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Maupun yang ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nau imanan biwujubihi. Makna iman di sini adalah iman meyakini tentang kewajiban ibadah puasa. Semoga berbahagia. Sedikit mengupas terkait dengan hukum puasa supaya kita tidak terlalu mudah memandang orang lain sebagai orang kafir karena tidak berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Tidak demikian. Kalau kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj dalam madzhab Syafi'i misalnya, mereka yang tidak berpuasa itu pertama dilihat ketika tidak berpuasa dan masih meyakini puasa wajib tapi dia tidak berpuasa, ya, bukan juga karena ada uzur tapi nggak puasa, cuman dia masih meyakini wajib, maka itu tidak kafir. Dia hanya sebagai muslim atau mukmin yang fasik. Tapi kalau sudah meyakini puasa tidak wajib, dia nggak puasa tidak wajib, itulah boleh dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia tidak puasa karena ada uzur syar'i, lain lagi soalnya, maka kewajibannya adalah yang lain, yaitu dia mengkodok puasanya dan sebagainya. Tadi ketika dia masih meyakini tapi dia nggak puasa, itu juga punya kewajiban kodok puasa, itu harus dilakukannya. Tapi yang jelas ketika masih meyakini puasa wajib dan dia lalai, itu hanyalah dikatakan mukmin yang fasik, bukan orang kafir. Kecuali kalau sudah mengabaikan dan mengingkari kewajiban ibadah puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Berikut saudara berbahagia, sahabat pesantren. Wa amma kasahawat, dan adapun kasahawat mematahkan syahwat, yaitu ketika kita puasa itu syahwat itu bisa kita kekang, bisa kita kendalikan, bisa kita patahkan. Kenapa? Fa innal ju'a waz-zama'a, karena sesungguhnya rasa lapar dan dahaga itu yaksirani syahwatal ma'asi, itu bisa mengalahkan, bisa mematahkan syahwat-syahwatnya orang-orang yang bermaksiat, kecenderungan kepada kemaksiatan. Wa kadzalika shah anhu alaihi salam, demikian oleh karena itulah ada nas yang sahih dari Nabi Muhammad SAW di mana beliau bersabda, anau qol ya ma'syarus sabab, wahai anak-anak muda, man istata'u minkumul ba'ata, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, yaitu an-nikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu adalah bisa menundukkan pandangan mata kita. Wa ahsanu lil farji, dan menikah itu bisa memelihara kemaluan diri kita. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa'alai bisaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi wija, perisai. Setelah berbahagia sahabat pesantren, kata-kata al-wija itu sebetulnya maknanya itu apa? Huwa raddu unsai al-fahl. Ini saya agak nggak enak menerjemahkannya. Gampangnya al-wija itu adalah apa? Yaitu kita mengkembiri diri kita supaya syahwat itu tidak muncul. Jadi orang-orang berpuasa itu digambarkan seperti itu, seperti orang mengkembiri dirinya. Gitu ya. Artinya apa? Mereka yang berpuasa itu dia akan bisa mengekang hawa nafsunya. Makanya ketika kita tidak mampu menikah, kita punya hawa nafsu, maka hendaknya puasa. Karena puasa bisa menjadi perisai, bisa menjadi alat mengekang diri kita untuk tidak menyalurkan hal yang tidak pantas dari syahwat kita. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW itu memposisikan qasaun syahwa, yaitu puasa itu bisa mengendalikan, mengekang syahwat itu atau mematahkan syahwat itu
dengan posisi manzilata raddil unsain fi hasmi syahwat. Rasulullah menggambarkan mereka yang berpuasa, kemudian puasa itu bisa mengekang hawa nafsunya, itu seperti orang yang mengkebiri dirinya dalam mengekang hawa nafsunya. Jadi betapa luar biasanya manfaat ibadah puasa dalam rangka pengekangan hawa nafsu, terutama terkait dengan syahwat kita. Wa qad jaa fi hadis, dan sungguh datang dari hadis Nabi SAW, inna syaitan, sesungguhnya syaitan yajri itu mengalir, setan itu ada pada diri kita, gitu ya, min ibni Adam, pada anak manusia, itu majardam, dia itu menggoda kita melalui aliran darah kita. Oleh karena itu fadayyiqu, maka sempitkanlah masalikau bilju, sempitkanlah jalannya setan, aliran setan ke tubuh kita, ke diri kita, dengan cara beribadah puasa, dengan cara lapar, melaparkan diri kita. Melaparkan diri kita berarti kita dianjurkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.